Hai, saya Sigma Story. Di video hari ini akan menceritakan satu kisah tentang seseorang bernama Junko Furuta. Dia menjadi korban kasus kejahatan remaja yang paling mengerikan di Jepang. Gadis muda yang tak bersalah ini menderita di tangan 4 anak laki-laki yang gila dan kejam dan pimpinan geng bernama Hiroshi Miyano. Mereka menculik, melecehkan, dan menyiksa Junko di luar batas kekejaman terhadap sesama manusia. Mereka merubahnya menjadi tawanan, budak, dan sasaran pemukulannya sebelum akhirnya membunuhnya untuk membebaskannya dari rasa sakit yang terus-menerus. Kasus ini adalah salah satu yang paling mengerikan dalam kejahatan manusia. Junko dimakamkan pada tanggal 2 April 1999, sementara para kerabat berjuang untuk tetap tegar. Di pemakamannya, teman-temannya memberikan penghormatan mereka sendiri kepada gadis SMA populer ini. Pada awalnya, keluarga Junko merasa dia hanya melarikan diri dan tinggal di rumah teman dan aman. Namun kenyataannya gadis muda yang baik ini telah disiksa hingga mati, dan tubuhnya dibuang di tempat sampah terkubur dalam beton. Junko sebelumnya menjalani kehidupan yang relatif normal sebagai seorang murid sekolah tinggi dengan bekerja keras untuk mencapai nilai yang baik dan membangun masa depannya. Popularitasnya tidak terhalang oleh kenyataan bahwa dia tidak minum, berpesta, atau menggunakan obat terlarang. Dia sangat berdedikasi pada masa depannya dan memiliki pekerjaan yang sudah diatur setelah lulus sekolah. Meski tak terlihat seperti tipe yang menarik perhatian kepribadian anak nakal, ia menjadi korban dari anggota geng yang sedang naik dan terlibat kasus kejahatan remaja yang paling mengerikan di Jepang. Dan si anak nakal muda ini memiliki keterkaitan dengan organisasi kejahatan paling ditakuti di Jepang, Yakuza. Hiroshi Miyano yang dikenal sebagai preman sekolah yang berusia 18 tahun terlibat dalam Yakuza setelah merasa tidak puas dengan jumlah uang yang dia hasilkan dari pekerjaan sampingan. Dia telah terlibat dalam beberapa kasus kejahatan kecil dan telah dikeluarkan dari sekolah swasta setahun sebelumnya karena perilakunya yang bermasalah dan sulit diatur. Tetapi si penjahat kecil ini memiliki keinginan yang jauh lebih gelap dari sekadar pencurian kecil atau vandalisme. Keterlibatannya dengan Yakuza mulai mengeluarkan kecenderungan kekerasan terburuknya dan tidak sendirian dalam aktivitas kriminalnya. Bersama teman-temannya, Joe Ogura yang berusia 17 tahun, Yasushi Watanabe yang berusia 17 tahun, dan Shinjo Minato yang berusia 16 tahun. Mereka masing-masing memiliki sejarah kekerasan dan kejahatan. Tetapi kekerasan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekerasan yang mereka lakukan bersama-sama kepada Junko. Kasus ini dimulai ketika Miyano meminta Junko untuk berkencan. Baru-baru ini, dia putus dengan pacarnya dan memberitahu Junko bahwa dia jatuh cinta padanya. Meski memiliki penampilan menakjubkan dan popularitas, Miyano melihat Junko sebagai kandidat ideal, tetapi Junko menolak cintanya. Keputusan Junko menolaknya sangat berani, mengingat koneksi Miyano pada Yakuza dan temperamennya yang pendek. Namun, Miyano tidak bisa menerima penolakan itu dan memutuskan untuk membalas dendam pada Junko. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk memulai aksinya yang tragis dan mengerikan pada sang gadis muda itu. Pada tanggal 25 November 1988, sekitar pukul 8.30 malam, Junko pulang dari shift kerjanya sambil mengendarai sepedanya. Dia sangat menantikan episode terakhir dari acara favoritnya. Saat itu, Miyano dan Minato sedang mencari mangsa wanita yang tidak bersalah di sebuah taman di Misato untuk memberikan kepuasan hasrat mereka. Kesenangan para anak laki-laki ini adalah merampok dan menyerang gadis-gadis. Mereka seringkali melakukan itu dan selalu tampak lolos dari hukuman karena dapat melihat target yang mudah.
Banyak korban mungkin ragu melaporkan kejadian tersebut karena takut gangster Yakuza akan mengejar mereka, terutama karena Miyano sering mengancam korban dengan koneksi kriminalnya. Bagi Junko, malam kebahagiaannya berubah menjadi malam mengerikan ketika dia menjadi target berikutnya tanpa disadari ketika pulang menggunakan sepedanya. Tiba-tiba, Minato menendangnya sehingga jatuh ke tanah. Kemudian, Miyano berlari ke arahnya dan mengaku telah menyaksikan serangan itu serta menawarkan membantunya agar bisa pulang dengan aman. Kita tidak tahu apakah Junko merasa curiga atau tidak nyaman selama berjalan pulang. Mungkin waktu tidak cukup bagi dia untuk memikirkan hal itu karena di sepanjang jalan, Miyano menggagalkan upayanya dan memaksa dia masuk ke dalam gudang. Dia sangat takut dengan penderitaan yang dia alami ketika Miyano membalas dendam padanya karena dia menolak ajakannya. Seperti biasa, dia diancam menggunakan koneksi preman Yakuza untuk menyakiti keluarganya jika dia tidak melakukan persis apa yang diminta. Anak perempuan yang tidak bersalah ini meminta untuk tidak menjadi korban kekejaman yang diinginkan oleh Miyano. Namun Junko dilecehkan oleh Miyano dengan cara yang sangat menjijikkan tanpa ada rasa penyesalan. Setelah itu, Miyano memanggil teman-temannya untuk membanggakan kejahatan yang dilakukannya. Namun ini hanya awal mimpi buruk bagi Junko. Dia kemudian dibawa ke sebuah hotel oleh beberapa anak laki-laki yang tampak sangat menikmati tindakan mereka yang kejam. Anak-anak laki-laki ini kemudian merencanakan sebuah rencana yang akhirnya menjadi hukuman mati bagi Junko, tetapi tidak sebelum dia menderita selama berhari-hari karena pelecehan tersebut. Dia dibawa ke sebuah rumah yang sudah lama digunakan sebagai tempat berkumpul oleh anggota geng Miyano, Minato, Ogura, dan Watanabe. Selama beberapa hari ke depan, mereka merendahkan dan melecehkan dirinya berkali-kali. Mereka berencana untuk membiarkan anggota Yakuza lainnya bergabung untuk menjadikan Junko sebagai budak mereka yang terus-menerus. Ini pernah terjadi pada seorang gadis yang diculik oleh anggota geng yang seperti Junko. Mereka juga melecehkannya dengan cara yang sangat menjijikkan sebelum akhirnya melepaskannya. Pada hari ketiga, orang tuanya yang mulai cemas memutuskan untuk menelepon polisi untuk melaporkan kehilangan dirinya. Ketika Miyano dan yang lainnya mendengar bahwa polisi sedang mencari Junko, mereka berencana agar kedua orang tuanya dan polisi membatalkan penyelidikan mereka. Junko dipaksa untuk menelepon orang tuanya dan berpura-pura bahwa dia kabur dari rumah untuk tinggal dengan teman. Dia memberitahunya bahwa dia aman dan meyakinkan orang tuanya untuk membatalkan penyelidikan. Ini memberikan kebebasan kepada keempat penculik untuk melanjutkan serangan mereka. Mereka hanya memiliki satu hambatan lagi untuk diatasi, yaitu orang tua Minato. Agar memiliki alasan untuk Junko berada di sekitar Minato, ia memberitahu mereka bahwa Junko adalah pacarnya. Penipuan ini awalnya membuat orang tuanya terkecoh, meskipun kemudian mereka mengakui menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena ketakutan akan kecenderungan kekerasan anak mereka dan ketakutan akan hubungan eratnya dengan Yakuza, mereka tetap diam. Kemudian terungkap bahwa kakaknya juga menyadari apa yang terjadi di rumah mereka, tetapi memilih untuk tetap diam. Pada akhirnya, para penculik bahkan tidak perlu berpura-pura karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang menelepon polisi. Memanglah wajar jika keluarga Minato takut padanya dan bahaya yang dapat dilakukan anggota geng jika mereka melaporkannya ke polisi. Namun 3 orang ini dapat menghentikan mimpi buruk ini jika mereka memiliki keberanian untuk melakukannya. Pada saat ini, Junko telah menderita pelecehan selama berhari-hari, penyiksaan, dan kekerasan, tetapi yang terburuk belum datang. Sekitar 1 minggu setelah peristiwa ini, kita hanya bisa membayangkan bahwa dia telah diperkosa berulang kali oleh keempat anak laki-laki dan anggota geng lainnya yang terlibat.
Mereka diundang untuk memperkosanya dan seiring berjalannya waktu penyiksaan semakin menjadi-jadi dan tidak manusiawi. Dia tidak diperkenankan untuk mengenakan pakaian atau makan lagi dan bahkan pada malam yang dingin, dia dipaksa untuk tidur di balkon luar. Pada saat ini, banyak hal yang dipikul oleh Junko dapat mematahkan semangat banyak orang. Namun dia bertahan melawan, menerima pelecehan dan pukulan selama berhari-hari, kelaparan bahkan dipaksa duduk di dalam freezer sehingga menderita selama beberapa jam. Sekitar 10 hari setelah peristiwa ini dimulai, Miyano dan teman-temannya semakin intensif dalam serangan mereka. Mereka tertawa saat memasukkan tusukan makanan panas ke dalam tubuhnya, yang menyebabkan kerusakan organ dalam yang menyakitkan. Mungkin itulah insiden yang akhirnya memberinya keberanian untuk mencoba kabur. Junko dengan cara yang tak terduga menemukan kekuatan untuk merangkak ke telepon di rumah tersebut di mana ia berhasil menelepon polisi. Ketika mereka menjawab, ia telah berpikir akhirnya akan bebas dari rasa sakit yang terus-menerus. Tetapi sebelum dia bisa berteriak minta tolong, Miyano masuk ke ruangan dan membanting telepon dengan keras. Secara alami, polisi yang khawatir ketika panggilan terputus menghubungi nomor itu kembali. Miyano menjawab dan sebagai balasan yang kejam, berhasil meyakinkan polisi bahwa panggilan darurat tersebut dibuat dengan kesalahan, sesuatu yang tidak pernah diperiksa oleh polisi, mengakhiri harapan Junko untuk kebebasannya. Karena ketidaktaatannya, dia disiksa lebih banyak lagi, melebihi segala sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya. Mereka memastikan dia tidak bisa kabur lagi dengan mengambil kakinya. Mereka menggoda Junko dengan api yang dinyalakan di sekitar kakinya yang dicampur dengan bahan bakar cair sambil melihat dengan senang ketika dia terbakar oleh rasa sakit yang luar biasa. Namun, ini bukan satu-satunya kesempatan untuk bebas. Salah satu anak yang diundang untuk memperkosanya memutuskan untuk memberitahu saudaranya tentang apa yang terjadi di rumah Minato yang kemudian menelepon polisi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kegagalan yang mengguncangkan dari pihak berwenang. Polisi pergi ke rumah, tetapi memutuskan untuk tidak mencari. Mereka menganggap undangan untuk mencari rumah sudah cukup sebagai bukti bahwa tidak ada yang disembunyikan. Jika polisi bertindak berdasarkan informasi yang mereka terima, Junko bisa diselamatkan 16 hari setelah dirinya ditahan, dan keempat anak laki-laki bisa dihukum atas kejahatan mereka. Namun, polisi memutuskan tidak melakukan apapun dan menganggap masalah ini selesai. Para penculiknya memutuskan mereka masih membutuhkan lebih banyak apa yang mereka anggap sebagai kesenangan. Sehingga Junko diikat di langit-langit dan digunakan sebagai kantong tinja manusia. Dalam pertunjukan yang merendahkan tentang apa yang dianggap 4 anak laki-laki ini tentang kehidupan manusia. Hal ini membuat Junko tidak bisa bernafas melalui hidungnya lagi karena ia mengalami pendarahan internal yang sangat parah sehingga mengalir ke dalam mulutnya dan menghalangi hidungnya sepenuhnya. Ia juga kehilangan kendali atas buang air besar karena kerusakan internal yang sangat intens. Berbagai benda asing dimasukkan ke dalam tubuhnya, mulai dari botol pecah, bola lampu panas, besi dan bahkan gunting. Rasa sakit yang disebabkan oleh benda-benda ini tak terbayangkan. Pada hari ke-30 masa penahanannya, ia sudah tidak bisa berjalan dan harus merangkak ke kamar mandi dengan tangan dan kaki yang patah dan bengkok. Akhirnya ia bahkan tidak bisa mencapai kamar mandi dan mulai mengotori karpet rumah yang hanya semakin membuat 4 anak laki-laki itu semakin marah. Pada hari ke-30, kerusakan pada organ internal dan intim Junko sangat parah sehingga ia bahkan tidak bisa ke kamar mandi lagi. Pada saat ini, ia pasti terlihat sangat menyedihkan. Wajah dan tubuhnya begitu rusak sehingga ia mungkin tidak bisa dikenali dari saat mereka pertama kali menculiknya. Sementara kebanyakan orang merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari 1999, Junko sendirian.
ia tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya dari tanah. Luka-lukanya kini membusuk dan menimbulkan bau yang sangat menyengat sehingga Miyano dan teman-temannya tidak lagi tertarik untuk menyentuhnya secara fisik. Sehingga mereka kemudian menculik seorang gadis berusia 19 tahun yang sedang pulang dari tempat kerjanya dan memperkosanya. Junko sekarang sudah lebih dari 40 hari dalam salah satu pengalaman yang paling mengerikan yang mungkin dialami oleh seseorang. Dia mulai ragu apakah dia bisa bertahan bahkan 1 hari lagi, dan ia memohon pada para penculiknya untuk mengakhiri hidupnya dalam sebuah teriakan keputusasaan. Sebaliknya, mereka memaksa dia untuk bermain permainan mahjong. Dengan keberuntungan dia memenangkan permainan itu, tetapi Miyano dan teman-temannya tidak senang dengan itu. Serangan terakhir mereka sangat kejam dan akhirnya mematikan bagi gadis itu begitu ganasnya sehingga mereka harus menutupi tubuhnya dengan plastik agar tangan mereka tetap bersih. 4 anak laki-laki itu kemudian memukulinya dengan tinju yang dibungkus dengan kantong plastik. Gadis itu meninggal keesokan harinya. Ini merupakan keajaiban dan tragedi bagaimana gadis yang tak bersalah ini mampu bertahan selama 44 hari dalam penganiayaan yang paling intens. Penampilannya yang cantik rusak dan dia yang dulu suka bergaul menjadi kesepian dan takut selama lebih dari sebulan. Di hari kematiannya, Watanabe menyadari bahwa dia telah meninggal. Untuk menghindari terbongkarnya aksi mereka memutuskan untuk membuang tubuhnya di tempat pembuangan sampah yang dekat di mana tong sampah yang digunakan untuk buangan lokal. Sebagai tindakan terakhir penghinaan, mereka menempatkan tubuhnya dalam drum galon 55 yang diisi beton dan membuang drum itu berharap tidak akan pernah ditemukan. Jika bukan karena banyak keberuntungan dan kebodohan salah satu pihak yang bersalah, kemungkinan tubuhnya tidak akan pernah ditemukan dan keluarganya tidak akan mendapatkan penyelesaian yang seharusnya. Ingatlah gadis 19 tahun yang mereka culik ketika Miyano dan teman-temannya tidak lagi tertarik pada Junko. Saat polisi bertekad untuk menangkap pelaku dan mereka menemukan diri mereka sendiri di ambang pintu Miyano dan Ogura pada akhir Januari 1999. Kemudian keduanya ditangkap. Mereka diinterogasi pada bulan Maret tahun yang sama setelah polisi menemukan pakaian dalam wanita di alamat salah satu anak laki-laki. Meskipun kegagalan polisi pada saat itu, langkah berikutnya membantu mengungkap pembunuhan Junko. Dengan beberapa teknik interogasi yang cerdas, polisi memberitahu Miyano bahwa mereka tahu dia telah melakukan pembunuhan. Miyano kehilangan kendali dan meninggalkan temannya, Ogura, yang memberitahu polisi tentang Junko menyebabkan masalah besar bagi mereka berdua. Dia menceritakan kepada polisi apa yang dilakukan dia dan teman-temannya, mengakui pembunuhan Junko dan memberitahu polisi di mana tubuhnya bisa ditemukan. Ini mengejutkan petugas polisi karena mereka memanggil anak-anak untuk diinterogasi atas kasus pembunuhan yang belum terpecahkan terkait seorang wanita dan anaknya hanya beberapa bulan sebelum Junko menghilang. Sayangnya, pembunuhan wanita dan anak ini akan tetap tak terpecahkan pada saat pembuatan video ini dibuat. Yang diketahui polisi adalah lokasi seorang korban lainnya yang telah dicari selama berbulan-bulan. Meskipun pada saat itu polisi bisa melakukan lebih banyak ketika dia hilang. Mereka sekarang bertekad untuk mendapatkan keadilan untuk Junko dan keluarganya dengan membuat anak-anak ini membayar dengan hukuman yang seberat-beratnya. Polisi tidak membuang waktu dan menemukan tubuhnya keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 1999. Tubuh dan wajahnya begitu parah akibat penyiksaan yang dialami sehingga ia hanya bisa diidentifikasi melalui sidik jarinya. Akhir yang menyedihkan bagi kehidupan muda dengan potensi besar yang dicuri oleh penculiknya yang kejam. Namun, yang ditemukan oleh polisi selanjutnya adalah sangat mengejutkan dan menyedihkan.
Dalam keadaan uterusnya yang rusak, dia pada kenyataannya hamil oleh salah satu pelakunya. Tidak membutuhkan waktu lama bagi DNA untuk menunjukkan bahwa Minato, Ogura, dan Yasushi bersalah atas kejahatan mengerikan yang dialami gadis ini. Saudara laki-laki Minato juga ditangkap, tetapi meskipun mereka memiliki pelaku utama dalam tahanan, masih ada sejumlah laki-laki muda yang memperkosa dia selama penyekapan yang masih berhasil lolos dari penangkapan. Tetapi keadilan tidak semudah pengakuan Miyano karena sistem hampir gagal pada saat kematian Junko seperti apa yang terjadi selama hidupnya atas sikap keji dan tidak manusiawi terhadap kehidupan manusia. Anda mungkin berharap bahwa mereka yang dinyatakan bersalah akan menerima hukuman penjara seumur hidup dalam kondisi yang paling berat. Namun, Miyano hanya menerima hukuman yang relatif ringan, yakni 17 tahun penjara. Dia mengajukan banding dan hakim yang marah memutuskan untuk memperpanjang hukumannya menjadi 20 tahun. Minato, Ogura, dan Watanabe masing-masing menjalani hukuman sekitar 8 tahun, hukuman yang jauh dari pantas untuk kejahatan tak terbayangkan ini. Kemungkinan besar karena usia mereka menerima hukuman yang ringan, atau mungkin karena koneksi mereka dengan Yakuza, mereka tidak memiliki anonimitas yang mereka harapkan. Meskipun sistem hukum menjaga identitas mereka dirahasiakan, ada orang lain yang merasa bahwa mereka tidak layak untuk tetap tidak diketahui. Jurnalis dari majalah Sukan Bunshun berhasil menemukan identitas mereka dan mempublikasikannya agar seluruh dunia bisa melihat siapa mereka. Dengan menyatakan bahwa mereka tidak layak mendapat hak asasi manusia untuk tetap tidak diketahui setelah apa yang mereka lakukan. Hari ini, mereka berkeliaran secara bebas setelah menjalani hukumannya. Diperkirakan hanya Watanabe yang tidak mengulangi tindakan kriminal setelah dibebaskan. Kemungkinan para pembunuh dingin dan keji ini dapat melakukan tindakan kejahatan lagi di kemudian hari. Kisah 44 hari di neraka Junko Furuta mengguncang dunia. Dua polisi yang menolak untuk mencari di dalam rumah setelah diizinkan untuk masuk kemudian dipecat. Junko telah tersegel dalam budaya populer terutama di Jepang, di mana beberapa film telah dibuat berdasarkan perjuangannya dan anime Jepang didedikasikan untuk mengenang keberadaannya. Suatu hari Junko akan benar-benar menemukan keadilan yang pantas baginya. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Apalagi yang bisa dilakukan oleh polisi untuk menghentikan tindakan anak-anak ini? Apakah Yakuza campur tangan untuk memastikan hukuman mereka ringan?